Jangan lupa, yang mau beli part Satria Fu, klik link di bawah. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat bre semua yang pada nonton. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Oke nih, abaikan ya jemuran-jemuran ya. Biasa soalnya lagi jemur, gue harus jemur baju, harus nyuci. Ya gue males banget dikeluarin motor aja kan, panas banget loh. Udah kita review di dalam rumah aja. Nah, jadi pada video gue kali ini mungkin banyak teman-teman semua atau bre semua yang bertanya, "Bang, kenapa kok jadi proper gitu kan motor, atau jadi ganti konsep? Kenapa yang tadinya sebelumnya road race atau komorot?" Gue komorot itu lumayan lama ya, sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun lah gue pakai komorot itu kan, tahu konsep komorot. Sekarang gue beralih ke proper. Dibilang proper sih belum terlalu ya, soalnya masih kurang spion. Tapi gue nyobain kan, gue masih ada spion tuh, kurang cocok aja gitu dipakein spion. Jadi udah gue gak usah pakai spion dulu. Gue masih suka konsep kayak gini looknya. Gue mau bahas kenapa gue beralih dari konsep komorot atau road race, mode-mode road race ya kan, ke proper. Nah nih kayak gini sekarang bre, stang standar tuh, pakai spakbor, pakai stop lamp, lampu segala macam. Tadinya yang pakai stang RZR, terus pakai undertail, sekarang jadi kayak gini. Aku mau bahas kekurangan aja ya, langsung dari style komorot. Mungkin udah ada beberapa, sekaligus yang mau modif road race. Gue ada beberapa saran biar kalian lebih nyaman pakai motornya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama pasti kalau kita modif road race itu kan underbone ya. Nah, ini underbone diganti. Kalau menurut gue kalau mau road race ambil underbone yang underbone plat atau custom nih, model kayak gini. Kalau gue ini modelnya ini underbone NGRT. Dia sih underbone ini ya, underbone road race soalnya tinggi bre. Oh, soalnya modelnya tinggi. Kalau underbone yang daily use itu biasanya kayak Bipro, yang kayak gini. Nah itu daily use biasanya, soalnya pendek, nggak terlalu jongkok posisi duduknya. Underbone udah pasti, tapi NGRT ini walaupun tinggi, kalau buat harian sih masih oke menurut gua. Masih nyaman lah, nyaman banget kalau menurut gua malah. Bipro juga lebih nyaman, tapi buat underbone NGRT ini masih lumayan nyaman. Pakai underbone UB custom plat, kopi-kopi NGRT itu kan banyak ya yang pakai plat. Kalau ini dia bahannya dural soalnya. Ini masih, kalau di bagian UB atau underbone ini masih nggak ada kendala ya menurut gua. Walaupun dipakein UB road race, nggak terlalu pegel-pegel amat lah. Gua bahas di sini menurut gua aja ya, dengan tinggi gua sekitar 175 sentian, kaki gua panjang bre. Kaki gua panjang tapi kurus, pakai Satria Fu. Jadi pakai UB NGRT emang sedikit lebih jongkok posisinya, karena emang tinggi ya. Ini buat road race biasanya, soalnya tinggi banget tuh, jauh banget bedanya sama arm. Ya arm ini stepnya kaki di sini jadinya, tapi buat road race enak banget. Nah, pergantian yang pertama itu UB udah pasti. Kalau mau model road race, tahan gue tremor keseringan bawa motor. Nah, habis UB pasti kita beralih ke bagian stang. Nah, ini kita lihat bagian stang. Nah, di bagian stang ini pasti kita ganti ke RZR biasanya ya kan. Kalau di Satria itu udah umum banget pakai RZR. Nah, dimana yang pakai RZR itu dia posisinya emang stang lebih lebar, terus juga lebih nunduk, udah pasti. Posisinya emang road race banget sih menurut gua. Kalau stang standar kan kayak gini, dia modelnya kayak stang jepit gitu. Kalau stang standar review kan gini. Tapi kalau buat nyaman, gue lebih nyaman stang standar sih, gue akuin. Kenapa gue ganti? Soalnya waktu itu gue pulang dari San Mori Puncak ya kan, macet-macetan pakai RZR, anjrit nggak kuat gue. Padahal udah 2 tahun lebih gue pakai stang RZR. Buat yang bilang kayak ntar juga terbiasa gitu kan, nggak juga sih. Gue udah 2 tahun lebih pakai stang RZR, nggak biasa-biasa juga, pegel banget. Jadi buat yang kuat-kuat aja kalau menurut gue.
Kalau buat look dari depan atau dari samping itu enak banget dilihatnya ya pakai stang RZR menurut gua. Stang RZR gua masih ada nih. Gua ambil deh. Stang RZR gua ori lagi kebetulan. Mana ya stang gua? Oh ini. Nih. Jadi rongsok. Ya kalau yang ori pinggir ujungnya itu ada dagingnya. Lebar banget ya kan. Ini stang RZR gua masih ada. Nah. Emang lebih road race ya looknya. Tapi kalau mau pakai stang RZR, kalian buat harian, ambil risernya yang riser tinggi bre, jangan riser Vino. Kalau gua kan waktu itu pakai riser Vino ya. Riser Vino itu pendek banget, sumpah. Kalau riser Vino itu kan atas dua-duanya. Jadi lu beli atas riser Vino itu 4 biji. Kan ada atas bawah. Tapi yang di bawahnya itu pakai yang atas juga, jadi kayak dibalik gitu dia kalau pakai riser Vino. Itu beli 4 biji terus dipasang. Gila, nunduk banget lu, udah berasa kayak bau moge anjir. Terlebih lagi kalau yang tinggi, kaki udah jongkok, terus riser pendek stangnya, anjir sakit banget bre, sumpah gue ngobong kemarin nyobain banget. Gue nyobain punya teman gue di sono pakai stang standar, udahlah dalam hati udahlah gue ganti stang standar aja dah, gue beli lagi. Nah udah pakai stang standar, gue liat belakang gue masih pakai undertail, kok nggak masuk ya looknya. Kayak kalau menurut gue ya pribadi kayak kocak aja gitu stang standar belakangnya pakai undertail. Ya udahlah, berat hati kita pakai spakbor, beli lagi stop lampnya, akhirnya jadi kayak gini sekarang. Tapi setelah kelamaan gue jadi suka konsep kayak gini, kayak stop lamp, spakbor full, body full lah hitungannya kan. Tapi lama-lama jadi suka juga. Nah kalau buat yang mau model road race, stangnya tetap mempertahankan stang RZR, gue saranin risernya ambil jangan Vino. Risernya ambil yang model tinggi, bisa pakai riser KLX. Biasanya itu pakai anak-anak FU yang suka touring, biasanya pakai riser KLX atau riser custom. Itu lebih mending, tinggi, dia tinggi banget malah. Dibanding stang standar malah kayaknya lebih hampir sama lah. Ini tinggi stang standar kan segini, sama kalau pakai riser custom atau riser KLX itu sama tingginya kayak stang standar, tapi dia lebih lebar udah pasti. Jadi menurut gua lebih enak, tapi ya secara look sih selera ya. Tapi kalau gua pribadi pakai stang RZR, riser tinggi, gua kurang suka aja kalau gua. Kalau selera kan beda-beda ya bre. Kalau di gua jadi ya udahlah, gua tadi mau beli riser custom kayak gitu nggak jadi, akhirnya gue beli stang standar aja kayak gini jadinya. Sekalian dimanis-manis ini bagian-bagian baut-bautannya nih biar cakep, biar kalau lagi riding tuh nggak bosan ngeliat bagian kokpit kayak gini ya kan, bening-bening gitu. Jadi kalau buat yang mau konsep road race, riser ambil yang tinggi. Tapi kalau mau nyoba pakai riser Vino nggak apa-apa sih, silahkan. Tapi gue jamin dah pegel banget, sakit anjir, punggung perih banget sumpah dah. Kalau baru-baru sih nggak masalah ya, kalau baru-baru tuh masih senang-senangnya. Tapi udah lama kelamaan capek juga pakai riser Vino stang RZR. Padahal gue bertahan lama tuh pakai riser Vino stang RZR itu, tapi akhirnya nggak kuat lah, gue mutusin pakai stang standar aja. Dan menurut gue pribadi, kalau road race aslinya motor Satria FU dipakai di road race, jarang pakai riser Vino stang RZR, serius gue nggak bohong. Kalau yang gue tahu jarang banget, soalnya emang body posisinya atau bopos itu nggak enak bre. Apalagi buat lu pakai balap beneran gitu, lu pakai balap beneran suka nikung-nikung, stang RZR riser Vino dengan kaki gue yang panjang tuh nggak dapet banget, ngebuka dengkul itu nggak enak. Gue sedikit banyak bisa lah nikung-nikung ya kan. Dulu emang gue lebih suka nikung dibanding lurusan. Body posisinya tuh nggak enak bre, sumpah. Jadi kalau yang gue lihat teman-teman gue yang FU-nya FU balap atau road race, itu dia riser pakai yang tinggi, stang RZR itu masih enak boposnya. Tapi kalau riser Vino pakai stang RZR itu buat menang di looknya aja. Ini kalau menurut gue ya, itu buat menang di looknya aja. Jadi lu nunduk banget ya kan. Tapi kalau terlalu nunduk lu pakai nikung gak enak juga bre. Kaki gua hampir nyentuh sama sikut kalau yang badannya tinggi ya. Kalau yang postur tubuh tinggi gak enak banget sumpah. Kalau buat nikung
lurusan sih ya kalau buat foto-foto dari samping gitu kan looknya emang cakep banget. Tapi kalau dari depan kalau dari depan ya Racer Vino Stang RZR, UB-nya UB tinggi kayak gini, dengan postur tubuh gue yang segini kayak orang buang air, sumpah dah. Model duduknya itu kayak orang buang air, kayak lagi naber anjir. Pas gue liat, dah kocak juga anjir gue pose. Ini kalau menurut pandangan gue pribadi ya, dari gue pemakai Stang RZR lama ya kayak begitu. Tapi mungkin banyak yang gak setuju sih, nggak apa-apa. Kalau ini gue cerita pengalaman pribadi gue aja. Jadi kalau buat yang mau pakai Stang RZR itu ya beli Racer yang tinggi. Kalau pakai Racer Vino itu pegel bre, pendek, capek, sumpah. Terus di bagian undertail. Nah, di bagian undertail ini ya udah pasti tau lah kelemahannya di bagian UT ini pasti. Kalau hujan itu ceret, sumpah. Jadi lu bagian rangka nih, bagian dalam sini. Ini kan ada space bre. Nih, antara body sama jok ini ada space loh. Nggak rapet. Nih, jadi ada space. Jadi lu kalau hujan-hujanan pakai undertail, bagian dalam sini, bagian aki itu kotor. Nih, bentar gue buka. Nah, di bagian sini nih, lu kalau habis hujan-hujanan, gue dulu kan pakai undertail juga ya. Habis hujan-hujanan di sini, buset, kotor banget sumpah sini nih. Kayak aduh, sayang banget gitu ya. Di sini kotor, soalnya kan ini space-nya enggak. Nih ya, di sini nih, lu masih ada sisa-sisa no, belum gue bersihin. Ini ada space bre antara body sama jok ini. Ada space masih. Terlebih lagi lu kalau pakai undertail tuh naik abis ini nih. Abis ini. Kalau lu pakai undertail hujan-hujanan anjir, punggung lu pasir mulu sumpah. Enggak bohong gua. Terus juga kasihan juga sama pengendara yang belakang. Kalau hujan udah berhenti, kalau hujannya masih deras nggak apa-apa dah. Kalau hujan udah berhenti, motor nggak ada yang berani dekat motor lu. Soalnya cipratan buset tinggi banget. Sampai ke helm kalau pakai undertail, tapi pakai spakbor sih aman nih sejauh ini. Jadi ada ya udahlah, gue memutuskan pakai spakbor lagi, main rapi aja lah udahlah. Mungkin banyak teman-teman gue atau bre semua sorry banget nih yang bilang, bang balik lagi dong konsep komorot gitu kan. Aduh, gue udah srek bre akhirnya pakai konsep kayak gini aja, ala-ala proper ya kan. Udah srek aja gitu, nggak pegel. Terus nggak kebasahan kalau hujan, aman lah pokoknya kalau konsep kayak gini mah. Nggak terlalu gimana banget. Terlebih pakai UB kayak gini, pakai stang standar itu enak banget sumpah. Nyantai banget bawa motor. Jadi ya segitu aja paling ya yang gue rasain keluh kesah pengguna Stang RZR selama 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun lah bisa dihitung gue pakai Stang RZR. Keluh kesah pengguna lama ya. Akhirnya ya ujung-ujung sama sih seperti yang orang bilang, back to standar. Bener juga, balik lagi ujung-ujungnya ke standar lagi, stang standar lagi, spakbor standar lagi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan dari looknya juga gue lebih seneng kayak gini malah sekarang. Udah jadi rame di bagian stang gue nih. Yang mau pasang Stang RZR biar nyaman, racernya pakai yang tinggi. Kalau mau pakai Racer Vino ngikutin gue yang lama nggak apa-apa. Kalau mau pegel, tapi kalau looknya emang ganteng banget, apalagi di foto, gurih banget. Ya mungkin sekian aja sih ya curhatan gua pengguna Stang RZR lama. Mungkin banyak yang bilang enak gitu kan pakai Stang RZR Racer Vino. Kalau menurut gua enggak juga sih, capek. Udah intinya itu doang. Gua ganti stang standar itu intinya capek, pegel, udah gitu doang sih. Walaupun motor ini nggak dipakai harian, tapi kalau dipakai jarak jauh San Mori gitu, kalau buat jarak deket-deket mah nggak masalah. Tapi rada jauhan dikit tuh udah berasa banget bre, punggung, tangan. Aduh, kayak motor udah enak-enak dilihat, tapi dibawanya nggak enak, percuma juga sih menurut gua. Enak mah ya motor udah enak dilihat, dibawanya juga enak, asik ya kan, fun to ride gitu kan. Nah, itu baru lebih jos. Akhirnya udahlah kita ganti stang standar. Ya mungkin sekian aja bre video dari gua. Siapa tahu ada yang mau ngikutin saran atau cara dari gua. Kalau ada yang nggak srek ya nggak masalah. Ini curhatan dari gua aja. Selama gua pakai Stang RZR, kenapa gua balik ke proper look lagi atau ganti ke standar look lagi kayak gini. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Thank you banget yang udah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Dan mungkin ada yang mau request nih, bang bikinin konten ini dong atau bikinin video ini gitu. Bisa komen aja di bawah, insya Allah gue bales.
kalau gue lagi ada waktu. Thank you batang udah mau nonton. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.